Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah tentang pecahan. Jadi untuk yang pertama itu kita pelajari dulu tentang materi penjumlahan pada pecahan. Contoh di sini sudah Ibu buatkan 1/4 ditambah dengan 3/4. Nah, 1 ini merupakan pembilang dan 4 ini merupakan penyebut. Pada contoh soal yang pertama ini, kebetulan kedua penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4. Maka ini bisa langsung saja kita jumlahkan. 1 ditambah 3 dan penyebutnya 4. 1 ditambah 3 adalah 4, jadi hasilnya adalah 4/4 atau 4 dibagi 4, yaitu sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua ini 2/5 ditambah 1/2. Dalam hal ini penyebutnya berbeda. Yang ini penyebutnya 5 dan yang satunya lagi itu penyebutnya 2. Maka harus kita cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan kecil antara 5 dan 2, yaitu 10. Kita buat dulu di sini sama-sama penyebutnya kita ubah menjadi 10. Kemudian 10 kita bagi dengan 5, yaitu hasilnya 2, dan kita kalikan dengan 2 yang ini. Maka hasilnya adalah 4. Lalu untuk yang berikutnya 10 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 5. 5 dikalikan dengan 1, hasilnya 1. Maka di sini dapatlah 4/10 ditambah dengan 5/10. Karena penyebutnya sudah sama-sama 10, maka pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan. Jadi 4 ditambah 5 yaitu sama dengan 9. Begitu juga dengan materi yang berikutnya, yaitu pengurangan pada pecahan. Di sini untuk contoh yang pertama, 2/4 dikurang 1/4. Karena penyebutnya sudah sama-sama 4, maka bisa langsung saja kita kurangkan. 2 dikurang 1 sama dengan 1, dan hasilnya adalah 1/4. Nah, jika penyebutnya berbeda, sama seperti tadi, maka perlu kita cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan kecilnya. Untuk contoh soal yang ini, 1/2 dikurang 2/5. Nah, sama seperti tadi, kelipatan atau KPK dari 2 dan 5 yaitu 10. Maka kita cari dulu, kita buat dulu 10 dan 10 di sini. Kemudian 10 dibagi dengan 2, hasilnya 5. 5 dikalikan dengan 1, hasilnya 5. Kemudian yang ini 10 kita bagi dengan 5, hasilnya 2, dan dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Setelah penyebutnya sama-sama 10, baru bisa kita kurangkan. 5 dikurang 4 yaitu 1, hasilnya adalah 1/10. Materi berikutnya adalah perkalian pada pecahan. Nah, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, perkalian pecahan ini bisa langsung saja kita kalikan, pembilang dan pembilang bisa langsung dikalikan, dan penyebut bersama penyebut juga bisa langsung dikalikan. Contoh soal yang pertama, 2/5 dikali dengan 3/4, maka bisa langsung kita kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 4 sama dengan 20, maka hasilnya adalah 6/20. Jika kita sederhanakan menjadi 3/10. Untuk contoh soal yang kedua, di sini misalkan 1/2. Nah, ini merupakan pecahan campuran dikali dengan 3/4. Pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Maka dapatlah di sini 3/2 dikali dengan 3/4. Karena sudah sama-sama pecahan biasa, maka bisa langsung kita kalikan. 3 dikali 3 9, dan 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya adalah pembagian pada pecahan. Di sini misalkan 2/7 dibagi dengan 10/3. Dalam hal ini tidak bisa langsung kita bagi secara langsung. Cara menyelesaikannya adalah 2/7 kita tulis ulang di sini, dan pembagian di sini kita ubah menjadi perkalian. Karena sudah kita ubah menjadi perkalian, maka 10/3 ini bisa kita balik menjadi 3/10. Setelah bentuknya menjadi perkalian seperti ini, bisa langsung kita kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6, 7 dikali 10 sama dengan 70. Untuk contoh soal yang kedua, ini misalkan 1/2 dibagi dengan 2/3. Nah, 1/2 ini merupakan pecahan campuran yang akan kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 1 2 ditambah 1 3, hasilnya 3/2. Kemudian yang ini juga kita ubah, 3 kali 2 6 ditambah 2 8, 8/3. Nah, setelah bentuknya seperti ini, pembagian seperti ini, bisa langsung kita ubah menjadi perkalian. Jadi 3/2 tetap kita tulis, kemudian pembagian kita ubah menjadi perkalian, dan 8/3 kita balik menjadi 3/8. Setelah itu kita kalikan, 3 dikali 3 sama dengan 9, 2 dikali 8 sama dengan 16.
Materi berikutnya adalah mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Di sini Ibu contohkan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu bukan 3 dikali 2, melainkan 3 dikali 3. Artinya 3 sebanyak 2 kali. Maka 3 kali 3 adalah 9. Jadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Begitu juga dengan 4 pangkat 2, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 2 pangkat 3 di sini berarti 2-nya 3 kali, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Dan begitu juga selanjutnya dengan 5 pangkat 6 dan juga 6 pangkat 5. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Silakan dikerjakan latihannya dan materi ini silakan dicatat di buku catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.